Halo guys, selamat datang di channel Pinggir Bioskop. Hari ini gue bakal suguhin kalian film hacker yang terinspirasi di dunia nyata. Apakah ini Bjorka? Film hacker yang dirilis tahun 2016 ini menceritakan seorang pemuda asal Ukraina yang datang ke Kanada bersama keluarganya untuk memperbaiki masalah ekonomi mereka. Sebelum masuk pembahasan, gue kasih waktu deh buat kalian siapin kopi, cemilan, dan coba atur posisi nyaman kalian. One eternity later. Udah? Kalau udah, ini dia, Hacker. We are Dark Web. We will not stand by to allow slave masters to control our lives. Film ini dimulai dengan seorang bocah yang bernama Alex. Bersama keluarganya sedang berada di bandara yang akan pergi menuju ke Kanada untuk mencari kehidupan yang baru. Berharap tentang kehidupan yang enak, namun tidak sesuai dengan harapan. Karena mereka tidak mampu hidup di kota, kemudian mereka memutuskan pindah ke Ontario, London. Lalu di sana mereka mengalami kesulitan. Ayahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa bersenang-senang dan minum dengan teman-temannya. Alex yang masih kecil ini sangat tertarik dengan dunia komputer, dan dia tidak memiliki banyak teman. Dia hanya ditemani oleh komputer milik ibunya. Hingga dia remaja, di depan komputer Alex mengobrol dengan orang-orang asing di forum-forum dan mencari banyak informasi. Di internet yang tidak terbatas itu, dia menemukan sebuah situs kode pemrograman, dan itulah yang membuatnya ingin berkuliah. Karena menyadari orang tuanya tidak memiliki banyak uang, lalu dia belajar mencari uang di internet dan menabung untuk membeli kebutuhannya sendiri. Pekerjaan pertama yang didapat adalah sebagai clicker. Di sana dia mencoba membangun traffic dengan mengubah alamat IP address dan mengunjungi situs yang sama berulang-ulang. Untuk setiap klien akan dibayar $20 hingga saatnya dia pun menerima cek pertamanya. Hingga tumbuh dewasa, dia terus mengasah kemampuannya dan mempelajari cara kerja dunia. Tidak lama setelah itu, dia mendengar kedua orang tuanya yang terus bertengkar, lalu dia pun turun ke bawah. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah warung kopi. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah berita di televisi tentang penyerangan cyber yang dilakukan oleh kelompok hacker yang bernama Dark Web. Dark Web ini dipimpin oleh hacker kelas kakap yang bernama Z. Setelah dia pulang dari warung, dia melihat ibunya yang sedang menangis. Alex pun menanyakan kepada ibunya apa yang sedang terjadi. Ibunya menunjukkan sebuah surat dari bank yang berisi tentang ibunya. Ibunya Alex khawatir jika dia tidak bisa membayar tagihan bulanan bank, maka rumah mereka akan disita. Kemudian Alex pun memberi tabungan kuliahnya untuk membayar tagihan bank tersebut. Alex sangat membenci bank yang telah membuat ibunya sengsara dan menghabiskan uangnya yang sudah ia tabungkan bertahun-tahun untuk membiayai kuliahnya. Dan Alex pun berpikir untuk mencari uang lagi dari nol. Kemudian Alex terpikir untuk masuk ke situs ilegal, yaitu situs hacker online yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh banyak orang. Setelah dia berhasil mendaftarkan akunnya, tapi sayangnya dia tidak memiliki beberapa akses untuk meningkatkan hasil produksi. Untuk bisa mendapatkan akses tersebut, Alex harus melewati beberapa persyaratan dan dia disuruh untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Hal pertama yang harus Alex lakukan adalah mencuri sebuah nomor kartu kredit orang lain. Dan korban pertamanya ini adalah teman yang sering membulinya di sekolah. Lalu Alex mencoba membuat situs palsu yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan data dari kartu kredit orang lain. Dan ternyata Randy termakan umpannya. Dia menggunakan kartu kredit milik ayahnya. Lalu Alex pun membocorkan data kartu kredit milik Randy ke situs web. Alex menanyakan ke seorang anggota Dark Web tentang cara mendapatkan uang. Orang yang ada di dalam menyuruh Alex untuk menjual laptop ilegal yang dikirimkannya. Dan dia pun harus mendapatkan orang yang tepat, dikarenakan barang yang dijualnya adalah barang black market. Jika barangnya laku, Alex akan mendapatkan beberapa persen
dan dia pun berhasil menjualnya. Singkat cerita, Alex berhasil mendapatkan banyak uang untuk biaya kuliahnya. Ia berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi kuliah di kota, dan sesampainya di kota, Alex menyewa apartemen mewah. Dalam situs dark web, Alex berhasil naik pangkat, dan kini dia dapat membeli sebuah kartu kredit card dan identitas palsu yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang mewah di online shop. Lalu dia pun mencoba membeli jam tangan Rolex seharga $12.000 dan menjualnya kembali di Chinatown. Namun sesampainya di sana, tidak ada orang yang mau membelinya hingga saatnya dia dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Sai. Sai menawar, ia bisa menjual jam tangan Alex dengan harga $30.000. Dengan syarat dia akan meminta bagian sekitar 30% dari itu. Lalu Sai membawa jam tangan itu dan menjualnya kembali ke toko yang baru saja menolak Alex. Dan dia pun berhasil menjual jam tangan tersebut dengan seharga $35.000. Alex menanyakan bagaimana dia bisa menjual barang itu dengan cepat. Kemudian Sai berjanji akan memberitahu Alex jika dia memberitahukan Sai bagaimana cara untuk mendapatkan jam tangan itu. Lalu mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menjual barang gelap ke beberapa pelanggan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengumpulkan uang yang banyak dari hasil penjualan barang gelap ke beberapa orang. Karena di sini Alex sudah memiliki banyak uang, dan ia pun merasa dia sudah tidak cocok lagi untuk kuliah. Dia memutuskan untuk melanjutkan dunia kerja dan menghasilkan uang yang lebih banyak. Di sini Sai memiliki teman dan orang-orang penting yang bekerja sebagai kasir. Sai mengajak Alex ke sebuah strip club. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita, yaitu temannya Sai, dan memberikan kartu kredit milik bos Columbia dengan saldo yang tak terbatas. Kemudian Sai dan Alex berencana untuk memakai kartu kredit itu sekali saja, dikarenakan terlalu beresiko untuk digunakan berulang-ulang. Semakin banyak saldo di kartu kredit tersebut, maka akan semakin mudah untuk dilacak. Lalu Sai dan Alex melancarkan aksinya dengan pergi ke sebuah bank dan mengambil uang yang ada di kartu kredit tersebut. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilannya dengan pergi ke pesta. Keesokan harinya, Alex menyadari bahwa bank yang membuat ibunya sengsara itu masuk dalam daftar bank yang mudah untuk diretas. Kemudian, Alex berencana untuk membalaskan dendam kepada bank tersebut dan meminta bantuan kepada Sai untuk mengantarkannya. Dan mereka berdua pun berangkat menuju ke Bank Internasional Kanada. Di sana dia menyamar sebagai nasabah baru. Alex mendatangi salah satu customer service. Setelah mereka mengobrol, Alex berpura-pura menjatuhkan tempat pensil yang ada di meja. Lalu dengan cepat Alex langsung memasukkan flash disk yang sudah diprogram dengan virus komputer milik customer service tersebut. Kemudian tak lama dari itu, komputer customer service itu langsung mengalami gangguan. Alex pun bergegas pergi dan mengatakan akan kembali setelah makan siang. Ketika Alex pergi dari bank itu, tiba-tiba keamanan bank menahannya untuk pergi. Sai pun keluar dari mobil kemudian menghampiri petugas bank. Lalu mereka pun dibawa ke sebuah ruangan keamanan. Di sana, mereka ditemukan oleh seorang kepala keamanan bank yang bernama Curtis. Dia menyuruh Sai keluar dari ruangan itu dan kemudian menunjukkan sebuah flash disk milik Alex. Curtis menanyakan kepadanya dari mana dia mendapatkan flash disk tersebut. Awalnya Alex tidak ingin menjawab dari mana dia mendapatkan flash disk itu. Namun setelah dipaksa akan dilaporkan ke kantor polisi, Alex langsung memberitahukannya bahwa dia tidak mencuri apapun, melainkan hanya untuk menguji keamanan sistem bank. Lalu Alex memberikan saran untuk membiarkan dia mengatur keamanan bank secara gratis. Sebagai gantinya,
agar Alex dapat dibebaskan dari jeratan hukum, lalu Alex dibolehkan keluar dari bank. Namun tanpa sadar bahwa sebenarnya Pak Curtis masih curiga dengan Alex dan menyuruh seorang narapidana perempuan yang bernama Kira untuk mencari tahu lebih jauh. Kira di sini juga seorang hacker yang telah ditangkap akibat ketahuan melakukan kejahatan cyber. Di sisi lain, Alex saat berada di rumah, ia mendapatkan ucapan selamat dari para member situs web. Dikarenakan dia berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, dan dia semakin senang ketika pemimpin dari web memberikan like. Keesokan harinya, saya meminta Alex kencan lewat web. Dan ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Pada malam harinya, Alex bertemu dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu yang didatangi Alex adalah Kira. Tak lama kemudian, saya menelepon dan meminta Alex untuk bertanya kepada Kira, maukah dia bergabung dengannya agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Singkat cerita, Kira pun menerima tawaran mereka. Pada pagi harinya, mereka bertiga berkumpul di rumah Alex. Mereka pun membeli sebuah alat pencetak kartu kredit, dan di sana juga Sai memberikan sebuah alat kepada teman-temannya agar bisa mendapatkan informasi kartu kredit card dan membuat duplikatnya. Kira juga mengajari mereka cara menggunakan Bitcoin untuk transaksi kartu kredit card yang akan dijual. Mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah toko perhiasan dan membeli barang mewah. Di sana mereka pun menyamar dan membeli barang, mulai dari berlian hingga sebuah mobil sport menggunakan kartu kredit curian yang dia pakai. Singkat cerita, Kira melakukan inisiatif dan menjual jam tangannya sendiri dengan jumlah yang banyak. Di sini pun Sai mulai curiga kepada Kira. Bagaimana dia bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat? Dan Kira pun menjawab bahwa dia dibantu oleh pamannya. Saatnya ketika Kira menjual sebuah mobil Ferrari, Kira pun dapat menjualnya dengan mudah. Di sini Sai semakin curiga kepada Kira. Mengapa Kira mendapatkan kembali pembeli dengan cepat dan bahkan membeli tanpa menawar? Lalu Sai bertanya kepada Alex, jika Kira dapat menjualnya sendiri, mengapa Kira membutuhkan mereka berdua? Lalu Alex pun menjawab bahwa Sai sedang cemburu kepada Kira karena dia dapat menjual semua barang dengan mudah. Pada malam harinya, Kira berencana pindah ke Hong Kong karena di sana adalah tempat bagi mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Lalu Kira pun berniat untuk meninggalkan Sai. Sai yang sedang tertidur ternyata mendengar perkataan Kira yang akan meninggalkannya. Namun Alex menolak Kira untuk pergi ke Hong Kong jika dia pergi tanpa Sai. Dikarenakan dia adalah sahabat terbaiknya dan Alex tidak ingin Sai sendirian di sini. Di hari berikutnya, mereka melakukan perdagangan dengan seorang yang lebih besar. Sai pun ikut dalam transaksi itu. Ia pun merasa cemas dan curiga karena mereka tidak mengetahui dengan siapa mereka melakukan transaksi. Ketika mereka hendak melakukan kesepakatan, Sai dan Kira bertengkar yang membuat para pembeli itu marah dan membatalkan semua transaksi. Malam harinya, ketika mereka sedang berada di apartemen Alex, tiba-tiba ada sebuah mobil polisi sedang mengecek truk mereka. Di sana mereka mulai takut dengan semua yang terjadi pada hari ini. Kemudian Alex pun menyarankan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Lalu kemudian Sai mengatakan bagaimana jika kita semua pergi ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, mereka menyewa sebuah hotel mewah di sana. Lalu di sana mereka melanjutkan aksinya. Dan mereka pun berhasil. Pada akhirnya kartu kredit curian mereka pun ketahuan pemilik toko. Dan mereka pun berlari meninggalkan toko tersebut sebelum polisi datang. Malam harinya di dalam hotel, saat mereka sedang bermain komputer dan mencari seorang pembeli,
Kemudian Sai memberitahu mereka bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian mereka berencana pergi ke sebuah klub untuk merayakan ulang tahunnya. Sesampainya di sana, Sai berkelahi dengan seorang pria yang membuat Sai dan Alex masuk ke dalam penjara. Kemudian tak lama, Kira pun datang dan langsung membebaskan mereka berdua. Ketika Kira ditanya bagaimana cara membebaskan mereka, lalu dengan singkat Kira pun menjawab, ia dibantu oleh pamannya. Pagi harinya pun, Kira memberitahu Alex tentang rencana untuk mendapatkan uang yang lebih mudah tanpa harus menjual barang. Di sini Kira memberitahukan idenya bahwa dia akan melakukan pencurian uang di mesin ATM. Lalu tak lama, Sai datang dan memberikan sebungkus uang untuk permintaan maafnya. Dan Alex pun menanyakan dari mana dia mendapatkan uang itu. Sai pun menjawab bahwa dia menggunakan sebuah kartu kredit tak terbatas yang didapatkannya waktu di awal film. Mendengar hal itu, Alex pun sangat marah karena mereka berdua sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu kredit itu lagi. Dan yang lebih membahayakan adalah bahwa Sai mengambil uang itu tanpa penyamaran sedikit pun. Alex yang sudah kesal kepada Sai, kemudian dia pun menyuruh Sai untuk pergi dan pulang ke Toronto. Di malam harinya, Alex dan Kira melancarkan aksinya untuk mencuri uang di ATM. Di sana mereka menarik uang tunai dari sebuah mesin ATM yang ada di Hong Kong. Dan mereka juga meninggalkan kartu nama yang bertuliskan Dark Web. Hingga saatnya, muncul sebuah berita di televisi yang memberitakan perampokan uang ATM dan kerugian hingga 2,3 juta dolar. Kemudian mereka pun berdebat. Di sana Kira ingin pergi menghilang dengan semua uang dan tidak akan melakukan hal jahat lagi. Namun Alex tidak setuju, karena Alex masih ingin melakukan hal yang lebih besar untuk menghukum para oknum bank yang telah memecat ibunya. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi di laptop Alex. Ternyata itu adalah Z. Z menghubungi Alex dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya membobol ATM. Kemudian Alex meminta untuk bertemu dengan Z, namun Z menolaknya. Pada pagi harinya, mereka berdua pergi menggunakan mobil untuk menuju ke suatu tempat. Lalu mereka pun dipertemukan dengan Z, yaitu pemimpin dari Dark Web. Di sini Z mengalami penyakit langka, dan itulah yang membuatnya duduk di sebuah kursi roda dan sering menggunakan sebuah tabung oksigen. Singkat cerita, mereka berbincang-bincang dengan Alex, menawarkan diri untuk membantu pekerjaan Z yang berikutnya. Lalu Z pun mengatakan, jika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, Z akan memberikan apapun yang mereka mau. Akan tetapi, jika mereka berdua melakukan kesalahan, maka mereka berdua dan keluarganya pun akan dibunuh. Beberapa saat kemudian, Alex menyadari bahwa dia mendapatkan panggilan tak terjawab dari Sai. Ia mengatakan bahwa dia telah menyesali dengan apa yang dia lakukan kemarin. Namun Sai didatangi oleh orang Kolombia yang mengetahui jika kartu kreditnya telah dipakai oleh Sai. Namun ketika Kira dan Alex sampai di hotel, dia melihat beberapa barang yang telah jatuh, dan perasaannya pun mulai sudah curiga. Kemudian mereka memeriksa ke kamar mandi, dan menemukan Sai telah mati tertembak. Merasa tidak aman, Alex dan Kira pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Hong Kong ke New York. Sesampainya di New York, di sini mereka berdua melakukan pekerjaan dengan Z. Z memberitahukan Alex jika ia telah mempersiapkan sebuah tim. Jadi, Alex dan Kira hanya melakukan apa yang ia suruh. Di
Di sini lalu kita diperlihatkan dengan seorang direktur bank federal yang berada di mobil. Di sisi lain, Kira sedang menelpon dengan seorang yang ternyata itu adalah Pak Curtis, kepala keamanan bank yang waktu itu menangkap Alex. Di sini Kira meminta kepada Pak Curtis, jika Z dan kelompoknya berhasil ditangkap, Kira meminta agar Alex untuk dibebaskan. Di tempat lain, kita melihat Z yang sudah menghubungi seseorang yang berniat untuk menghancurkan pasar saham. Lalu di sini kita diperlihatkan oleh sekelompok orang yang sedang berada di depan komputer sambil bersiap untuk melakukan serangan kepada direktur bank federal. Kira berusaha pergi dan tidak ingin melakukan hal itu. Tetapi Alex berhasil membujuknya hingga saatnya ketika direktur bank federal yang berjalan masuk ke kantornya tiba-tiba ditembak. Setelah kejadian tersebut, mereka yang berada di depan komputer itu segera menyebarkan berita tentang perkembangan direktur bank federal. Karena telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, Z pun mengirimkan uang ke Alex dan Kira. Di suatu tempat, terlihat sekelompok orang-orang yang sedang berburu, yang ternyata itu adalah direktur bank federal yang asli. Dan yang tadi tertembak ternyata adalah bagian dari kelompok Z yang sedang menyamar. Mereka bertujuan untuk menghasilkan pasar saham dunia. Dan setelah melakukan pekerjaannya, Alex dan Kira berniat ingin pergi meninggalkan New York. Namun ketika dia berada di mobil, tiba-tiba Alex dihantam dengan pisau dan lalu diculik. Setelah sadar, ternyata dia berada di sebuah gedung kosong. Di sana dia melihat laptopnya telah dirusak. Kemudian dia pun keluar dari gedung itu, lalu menaiki taksi dan menuju ke bandara. Karena Kira pernah memberitahu Alex bahwa dia akan bertemu kembali dengannya di Bangkok. Sesampainya di Bangkok, dia menuju ke suatu tempat yang dimana mereka berdua pernah berjanji akan bertemu. Dan Alex pun menunggu Kira setiap harinya, namun Kira tidak pernah datang. Di sini Alex sudah sangat putus asa dan menelpon orang tuanya bahwa dia akan pulang dalam beberapa hari kemudian. Pada siang harinya, Alex menuju ke sebuah warnet. Di sana dia menyewa sebuah komputer dan dia menggunakan kartu kredit curian yang pernah dipakai sebelumnya. Ketika membuka situs dark web, ternyata situs tersebut sudah diblokir oleh pemerintah. Di sini penjaga warnet menemukan bahwa kartu kredit yang dipakai oleh Alex adalah kartu kredit duplikat milik orang lain. Menyadari hal itu, kemudian penjaga warnet ini langsung menelpon polisi. Sementara itu, Alex menemukan sebuah berita yang memberitakan penangkapan Z dan kelompoknya. Lalu anggotanya yang bernama Kira ditembak mati saat mencoba melarikan diri dari FBI. Merasa tak percaya dengan semua hal yang telah terjadi, kemudian dia mencoba membuka akun Mobly milik Kira. Namun sayangnya, penjaga warnet telah memutuskan internetnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang menangkap Alex dikarenakan pemalsuan kartu kredit. Singkat cerita, Alex dimasukkan di sebuah penjara di Thailand. Di sana dia masih sangat sulit untuk menerima kematian Kira. Dia sangat percaya bahwa sebenarnya Kira hidup. Beberapa hari dia menunggu orang-orang menyebutnya, namun sama sekali tidak ada. Dan dia mulai menyadari bahwa hal yang dilakukan sebelumnya sangatlah merugikan banyak orang. Dan setelah 2 tahun menjalani hidup di penjara, kemudian Alex pun dibebaskan. Dan setelah keluar dari gerbang penjara, dia dipertemukan oleh seorang wanita yang menyebutnya. Dan ternyata wanita itu adalah Kira. Berita yang ada di internet mengenai kematiannya adalah hoax. Itu adalah berita yang sengaja dibuat oleh Pak Curtis, kepala keamanan bank, untuk menghilangkan jejak Kira. Karena waktu itu di awal film, Pak Curtis pernah berjanji kepada Kira, jika dia berhasil, dia akan menghapus semua status tahanan milik Kira dan film pun selesai.